Ke informasi selanjutnya, hendak mengisi ceramah di masjid, seorang warga Demak, Jawa Tengah jadi korban tabrak lari. Pengemudi mobil sempat kabur, akhirnya ditangkap polisi saat memperbaiki mobil yang penyok di Semarang. Rekaman CCTV jadi petunjuk polisi menguak pelaku tabrak lari terhadap Abdul Munif di Desa Wedung, Demak, Jawa Tengah. Takmir masjid berusia 51 tahun itu tewas ditabrak saat hendak mengisi ceramah di masjid pada Jumat dini hari. Korban bahkan sempat dilindas karena mobil terus berusaha maju. Sopir minibus yang sempat kabur dan bersembunyi di daerah Semarang akhirnya tak mengelak ketika disergap polisi pada Senin sore. Karena menurut saksi-saksi sekitar TKP kejadian bahwa kendaraan ini warna putih, kemudian ada tulisan ini itu sering berlalu lalang di TKP kejadian. Oleh karena itu kami melakukan penyisiran, ternyata mobil ini adalah mobil rental di daerah Bonang. Oleh karena itu kami datangin tempat rentalnya, kemudian setelah itu kami cari tahu siapa yang merental mobil ini pada hari kejadian. Di hadapan polisi, Nur Ahmad yang berusia 27 tahun mengaku kabur karena takut diamuk massa. Ia juga sempat memperbaiki kerusakan mobil. Nggak kemana-mana, cuma di rumah aja gitu. Sempat memperbaiki mobil nggak? Iya, sempat memperbaiki ini. Cuman Alasan memperbaiki mobil apa, Mas? ya biar nggak dimarahin sama yang pemiliknya. Itu karena rental. Polisi kini mendalami kemungkinan tersangka mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Taufan Yuda melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah almarhum yang tertabrak oleh pelaku ini bisa diterima di sisi Allah. Dan alhamdulillahnya lewat kesiagapan polisi dan bantuan dari CCTV, pelaku akhirnya tertangkap dan insya Allah mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang. Nah Ustaz, ini kan di zaman modern seperti ini, peran CCTV bisa dikatakan sangat vital. Karena dalam banyak kejadian, sejumlah kasus kriminal yang terjadi di masyarakat bisa terpecahkan karena adanya CCTV. Nah, CCTV ini juga kan bisa menjadi petunjuk bagi kasus-kasus kejahatan seperti ini, Ustaz. Nah, Ustaz, apakah hukum syar'i dari CCTV yang terpasang di toko, rumah, ataupun jalanan nih, Ustaz? Ya, jadi kalau untuk ranah hukum sendiri ya, kalau di CCTV ini penggunaan alat bukti ya dalam rekaman video CCTV ini sudah diatur ya. Ada putusan nomor 465 ya garing pidana garing 2019 garing PN ini bisa dijadikan alat bukti rekaman video CCTV dalam hukum pidana Islam, termasuk dalam kategori bayyinah ya, yang bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan dalam penggunaan termasuk dalam alat bukti qarinah. Jadi memang CCTV bisa menjadi alat bukti ya. Ini kan hukum kontemporer, jadi kekinian. Jadi artinya ijtihadnya artinya ketika dulu harus mendatangkan saksi ya, sekarang saksi-saksi ini juga dengan alat bukti CCTV yang memang sudah diklarifikasi tentu kebenarannya, ini juga bisa menjadi alat bukti tadi ya, selain nanti ada saksi-saksi. Jadi kan bayyinah itu sesuatu ini yang kebenaran yang lurus gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita itu ada konsep dalam Islam itu ada yang namanya ilmal yakin. Ilmal yakin itu keyakinan yang berdasarkan ilmu, ya berdasarkan tadi ada alat buktinya, ada prediksinya, ada modus, ada motif dan lain-lain, itu ilmal yakin. Kemudian ada yang namanya ainal yakin. Ainal yakin itu tadi saksi tadi ya, di mana ada orang yang langsung melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, itu ainal yakin. Ada yang kemudian juga hakul yakin ya. Ini hakul yakin itu saksi yang memang dia menjadi korban, dia yang memang sudah bukan orang yang melihatnya tapi dia yang mengalaminya. Nah ini kategori di mana kesaksian atau kebenaran itu bisa kemudian, atau saksi itu bisa kemudian menyampaikan kebenaran lewat tadi. Kira-kira seperti itu. Ya Ustaz, ini kan CCTV saat ini juga banyak disalahgunakan nih Ustaz oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya untuk memata-matai atau menelisik aurat atau kondisi dalam rumah orang. Nah ini hukumnya itu jadi haram gitu ya Ustaz? Ya tentu ya.
kan al-aslu fi syai'in itu libahatu. Jadi segala sesuatu itu tadinya mubah. Tadi kan ini cuma alat aja ya CCTV. Tadi kan ala dalil bitahrimihi, kecuali ada alasan dalil yang mengharamkan ya tadi dipakai untuk tadi mengintip, untuk ini aurat dan lain-lain, ya udah pastinya kemudian jadi keharaman. Kalau bisa dipakai untuk intelijen ya, intelijen itu kan untuk melihat, mengawasi gerak-gerik jika ada hal-hal yang mencurigakan atau mengancam, itu kan bagus gitu. Nah, jadi tergantung dari niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Kembali lagi kepada niat perbuatan itu dilakukan untuk apa. Jadi intinya teknologi itu cuma sebagai alat bantu saja. Tergantung dari man behind the gun gitu. Jadi di belakangnya itu siapa yang kemudian dengan niatnya untuk apa menggunakannya. Jadi kira seperti itu. Ya, baik.